kali ini adalah tentang bagaimana usaha-usaha di atas, ya keinginan-keinginan baik di atas dari para orang tua, para guru dan seterusnya untuk membentuk pribadi tauhid akhlak anak-anak kita itu senantiasa terhalangi atau ada sikap-sikap salah, ya kejadian-kejadian, sikap-sikap dan seterusnya yang salah dari kedua orang tua, misalnya dari lingkungan dan lain-lain. Ya kita inventarisir ya kesalahan-kesalahan apa saja yang sering terjadi, ya yang sering terjadi yang seyogyanya dan seharusnya tentunya tidak dilakukan oleh para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, ya mendidik anak mereka. Kita contohkan beberapa dan mungkin banyak sekali yang kita bisa temukan di sekitar kita, kesalahan-kesalahan kita sendiri, ya ketika kita mendidik anak kita, ya. Yang pertama, orang tua itu ihtimam, ya perhatiannya kepada anak didiknya itu bijanibil mahdi, ya perhatian orang tua kadang-kadang sering terjadi di beberapa keluarga itu memenuhi kebutuhan materi anak saja, memenuhi kebutuhan materi anak saja, ya. Bagaimana orang tua fokus kepada minum, ya bil ghadai jismi, makanan jasmani saja, tuna pada rohani, tanpa menaruh perhatian yang sepantasnya kepada kebutuhan rohani anak. Mungkin ada orang tua yang membela diri bahwasannya perkara itu perkara sekolah, urusan sekolah, sehingga sekolah, kami sekolahkan anak-anak kami di sekolah-sekolah sunnah, di sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah as-sahihah, ibadah sahihah, jauh dari itu bahasa. Kita mempersiapkan bagaimana saya memberikan mereka makanan yang cukup, biaya yang cukup bagi mereka dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini sebuah kesalahan. Ya, ini sebuah kesalahan. Kenapa? Karena kalau kita berpandangan seperti ini, akhirnya di rumah orang tua ini tidak merasa punya dorongan yang kuat untuk menjadi qudwah, punya dorongan yang kuat untuk menjadi contoh baik, akhlak yang baik, pelaksanaan tauhid yang kokoh di hadapan anak, ya. Sehingga kemudian anak-anak menyaksikan orang tuanya sibuk dengan dunia, terpengaruhlah anak-anak tersebut, ya anak-anak kita tersebut dengan pengaruh-pengaruh tersebut, pengaruh-pengaruh ihtimamnya, fokusnya perhatiannya orang tua dengan perkara-perkara dunia. Bisa difahami ya para ikhwan. Ketika anak-anak melihat ihtimam, fokusnya orang tua kepada perkara-perkara dunia ini, akhirnya tergoyang pula, ya. Sementara mereka punya serapan-serapan positif di sekolah, lalu tidak bisa diimbangi dengan serapan-serapan buah positif di rumah. Ini masalah. Ini muskilah. Ya.
Dan ini menjadikan apa? Nggak seimbang. Atau apa yang diusahakan guru di sekolah, ya berbanding terbalik dengan apa yang ia saksikan di rumah. Harusnya saling mendukung. Orang tua fokus dengan qudwah asana, menunjukkan ibadahnya, menunjukkan tilawahnya, menunjukkan tauhidnya yang kokoh, ya, keberaniannya, dan seterusnya. Tidak takut kecuali kepada tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyaksikan anak-anak bahwa kedua orang tuanya yang dibicarakan dunia dan dunia, sibuk kesana kemari dunia dan dunia. Mereka ibadah, tetapi yang disaksikan oleh anak-anak, ya, itu tidak seperti yang didapatkan di sekolah mereka. Ya, ibadahnya pas-pasan, ya, taklimnya pas-pasan, ya, di rumah sering, ya, tidak membicarakan agama, menasehati anak-anaknya dan seterusnya. Ya, ini yang terjadi di sebagian keluarga. Ini yang terjadi di sebagian keluarga. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesalahan yang sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya ibadah anak, ya, tarbiyah anak di akidah mereka, keyakinan mereka, ibadah mereka, dan seterusnya. Ya. Muskilah apa lagi yang terjadi? Masalah apa lagi yang terjadi yang biasanya terjadi di keluarga kita sehingga kurang maksimal? Disebutkan di sini dalam kitab Usul Tarbiyah Islamiyah, salah satunya adalah insighalu ahadil abawaini au kilahuma an tarbiyatil abna. Itu sama. Sibuknya mereka nggak punya waktu untuk sekedar bercerita, untuk sekedar sharing, untuk sekedar mau'idhah, untuk sekedar memberi kisah-kisah memotivasi, ya, dan seterusnya. Jarang sekali untuk sekedar bercengkrama kepada mereka, menunjukkan kebaikan-kebaikan dan seterusnya, mencegah dari kemungkaran dan lain-lain. Ya, mereka sibuk, dan ini kesalahan. Ya, bagaimana kalau kita sibuk? Bagaimana caranya supaya kita punya waktu? Sebagaimana yang kita sebutkan di atas, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa sibuknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau menetapkan dua waktu yang beliau untuk sesuatu yang terjadwal dan rutin. Beliau juga menetapkan waktu-waktu yang terjadwal, tetapi beliau tetapkan itu ada. Ya, bahwa beliau tetapkan itu ada. Kesalahan selanjutnya, ya, ada mutafahumil aba li huquqil abana min ikhtiyari zaujah as-salihah. Sebelum menikah, ya, para laki-laki ini tidak fokus kepada bagaimana ia memilih istri yang solehah yang nanti akan menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Ya. Jadi yang dicari laki-laki ini bagaimana istri saya kelak bisa mentarbiyah, kira-kira bisa mengajar, kira-kira bisa membina, kira-kira bisa mendidik dengan akidah dan akhlak as-sahih. Ya, kalau kira-kiranya nggak bisa, ya jangan dipaksakan, jangan diterjang. Korbannya adalah anak-anak kita. Ya.
tidak memberi anak-anak kita nama yang baik. Orang-orang awam misal memberi nama-nama anak-anak mereka dengan nama-nama yang buruk. Orang Islam tapi anaknya diberi dengan nama yang tidak ada artinya, tidak mengandung doa. Ya, kita jarang memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Bicara tentang agama jarang. Ya, ya sudahlah itu juga kita cukupkan di sekolah tidak. Ya, kita punya waktu, kita punya kesempatan, paling tidak kita mengawasi dan mengontrol ya anak-anak kita untuk belajar, ya kemudian kita menasehati, memberi masukan, sharing dan seterusnya. Kesalahan selanjutnya yang disebutkan oleh sebagian para pemerhati pendidikan, ulama-ulama pendidikan, itu al-qaswah fit tarbiyah, keras dalam mentarbiyah. Ya, atau membatasi kebutuhan-kebutuhan mereka, kebutuhan kehidupan jasmani mereka. Ya, tidak memberikan ya kecukupan nafkah misalnya. Atau keras. Ya, sikap yang keras yang melebihi kewajaran. Ya, membentak, mencaci, menghardik. Itu kadang kita dengar dari orang-orang tua yang awam dan bahkan mungkin orang-orang tua yang sudah mengerti agama kadang-kadang menghardik anaknya, membentak anaknya, ya dengan bentakan-bentakan yang buruk, ya dengan dan lain sebagainya. Ya, ini akan menjadikan keburukan. Ya, wa yastadrijuhum ila mahawi ar-radhilah. Akhirnya akan menjadikan anak menjadi buruk sikapnya, akhlaknya, melihat apa yang ia saksikan terhadap dirinya dari orang-orang tua mereka. Sebaliknya dari yang di atas, ya keras, hardikan, ya celaan dan seterusnya. Ya, ini adalah sebaliknya al-imbisat. Ya waluyunah fitarbiyah. Imbisat waluyunah itu terlalu lunak juga nggak benar. Ya menyediakan apa yang ia inginkan semuanya dituruti. Kadang-kadang kita sibuk dan seterusnya. Terus anak-anak minta HP kita, gadget kita dikasihkan. Ya, karena khawatir anak-anak kita itu nangis. Kita nggak tahan dengan nangisnya mereka. Akhirnya apa yang ia minta diberikan, dikasih gadget, dikasih mainan yang tidak mendidik, ya dibelikan ya PlayStation, dibelikan gadget, dibelikan ini, difasilitasi sedemikian rupa apa yang mereka minta. Ngacau, rusak. Orang tua nggak tahan kadang-kadang dengan rengekan mereka. Kita harus tahan. Di samping kita tadi tidak terlalu keras, menghardik, mencela, mengumpat mereka, memukuli mereka tidak pada tempatnya dan seterusnya. Ya. Memang ada memukul yang pada tempatnya, ada ketika mereka 10 tahun, ya mereka tidak mau sholat, maka kita boleh memukulnya. Tapi sebelumnya tidak ada kebolehan sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, ajak, muru, ya perintahkan, ajak, kasih mau itu. Itu sampai 10 tahun, dari umur 7 tahun. Idza balaghas sab'. Kalau sudah sampai umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun bagaimana? Diajak tapi dengan contoh. Ya, dengan kudua, dengan dipamerkan, ditunjukkan ibadah kita di hadapan anak-anak kecil tersebut. Ya, ditunjukkan, ini loh ayahnya sholat, ini loh ayahnya puasa. Sampai umur 7 tahun mereka mampu untuk menjalankannya ketika disuruh.
Itu biasanya nggak sampai terjadi pemukulan di saat umur 10 tahun. Sudah 3 tahun disuruh, dinasehati, dan seterusnya melihat ayah ibunya sholat, mereka akan sholat otomatis pada saatnya. Kalau tidak, maka boleh dipukul. Wadribuhu idza balaghal ashr. Dan pukullah mereka jika sampai pada umur 10 tahun. Boleh memukul, iya, memukul yang pada tempatnya dengan ketentuan yang tadi kami sampaikan. Ya, sebaliknya tadi aluyun, ya, aluyunah, imbisat, apa ibu? Ya, disediakan semuanya. Terus orang tuanya luyun, lain terus, lunak terus kepada anak-anak mereka. Jadi ini nggak benar, lunak terus kepada anak-anak mereka. Ya, sampai dikatakan di sini inna ba'dal walidaini, sebagian kedua orang tua ini yufritu fi lainil janibi lil abna, menyepelekan perkara-perkara ini, terlalu lunak kepada anak-anak mereka ila darajatin, ya, taghfalu an abnaihi wa an sulukihi, sampai derajat mereka lalai untuk mengontrol anak-anak mereka dari akhlak suluk mereka. Seperti apa? Bima yumkinuhum anil amali, ya, kullama yuridun. Seperti kita memfasilitasi, memberikan kemungkinan memfasilitasi mereka dengan segala apa yang mereka inginkan. Sebenarnya kalau mereka tidak difasilitasi oleh kedua orang tuanya, mereka nggak bisa apa-apa dari keburukan-keburukan tersebut. Tapi karena kita memfasilitasinya, terlalu sayang, terlalu lunak kepada mereka, terjadi apa? Terjadi. Ya. Selanjutnya apa lagi? Ya, jahalah, kebodohan, kurangnya ilmu orang tua dalam bagaimana ia menyampaikan muatan-muatan positif, motivasi, akidah sahihah, ibadah sahihah, akhlak karimah kepada anak mereka. Ya, nggak ngaji orang tuanya, awam, akhirnya anaknya pun awam. Tapi Pak Ustadz, anaknya kita sampaikan kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang bagus. Iya, balik lagi. Nanti ketemu orang tuanya yang awam seperti ini, jangan-jangan lebih kuat orang tuanya daripada sekolah. Makanya saya ingin sekolah itu lebih kuat daripada orang tua, daripada ya, lebih kuat daripada orang tua itu sendiri. Pengaruhnya sekolah itu harusnya lebih kuat daripada pengaruh orang tua. Pengennya ada sekolah yang seperti itu. Lama di sekolah, akhirnya solusinya mereka mondok. Ya, mereka di pesantren atau di boarding, ya, atau di full day dan seterusnya. Di rumah mereka berinteraksi dengan orang tua, dengan orang tua yang buruk ini sedikit. Tetapi apalah daya sekolah-sekolah seperti ini kalau orang tua tidak menghendaki, bahkan berlawanan dengan apa-apa yang diajarkan di sekolah. Orang tua hanya menghendaki bisa baca Quran, bisa menghormatinya. Selanjutnya tidak ada kehendak mereka harus memegang tauhid, akidah as-sahihah, jauh dari bid'ah dan seterusnya dan seterusnya. Urusan belakangan bagi mereka. Padahal ini pokok untuk menumbuhkan akhlakul karimah, ibadah as-sahihah. Ya, terjadi apa yang terjadi. Ya, anak-anak yang sekolah di sekolah bagus, sekolah-sekolah yang menghantarkan mereka memahami sunnah nabawiyah, ya, memahami akidah as-sahihah, tetapi giliran ketemu
orang tua mereka diarahkan kepada perkara-perkara yang bertentangan atau bahkan menyelisihi atau bahkan bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan di sekolah. Waliyadzubillah. Ya. Di sekolah sudah dilempengkan, orang tua nggak mau, dipincangkan, dipencongkan, dipalingkan. Sudah, kamu nggak usah kayak gitu. Tidak usah fanatik-fanatik amat. Ya, tidak usah begitu, tidak usah begini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu terjadi, iya terjadi. Karena apa? Al-jahlu, al-walidaini, kebodohan kedua orang tua. Orang tuanya nggak ikut ngaji. Oke, kalau orang tuanya nggak ikut ngaji, bodoh, dan mereka menyadari kebodohannya, mereka bisa ikut anaknya, ya, karena kuatnya pengaruh sekolah terjadi. Ya, anak-anak yang memperingati, menasihati orang tuanya, Pak, baca doa dong, Papa, sholat di masjid dong, Pak, masa sholat di rumah terus, Ma, pakai jilbabnya yang syar'i, yang besar kayak ustazah, Ma, kayak gitu. Mungkin terjadi seperti itu. Ya. Alhamdulillah kalau terjadi seperti itu, pengaruh sekolah itu lebih kuat daripada pengaruh kedua orang tuanya. Tetapi umumnya pengaruh kedua orang tua inilah yang jadi masalah. Pengaruh buruk maksud saya. Kalau pengaruhnya baik, Masya Allah, jadi itu anak mendapatkan hidayah, akidah sahih, akhlaknya karimah, ya sukses dunia dan akhirat, Masya Allah, banyak contohnya. Ya, menjadi pendakwah, dai, ya, dan seterusnya, mendakwahkan kebaikan, ya berakhlak baik dan seterusnya. Masya Allah. Itu yang kita cari itu. Di rumah seperti itu, di sekolah seperti ini. Jadi langsung dua kekuatan yang mendukung. Ini kadang timpang di sekolah, di rumah timpang. Ya, sekali lagi itu terjadi karena kebodohan kedua orang tuanya. Nggak mau ngaji, nggak mau belajar agama, nggak mau membaca terjemahan Al-Quran. Jarang dari kita membaca terjemahan Al-Quran. Padahal kita nggak tahu bahasa Arab. Mestinya kan kalau kita nggak tahu bahasa Arab, baca terjemahannya dong. Masih mending dia ikut taklim. Kalau nggak ikut taklim, nggak baca terjemahan, nggak pernah mentadaburi Al-Quran, nggak pernah mentadaburi Sunnah, apa dapat mereka dari ilmu? Nggak dapat apa-apa dari ilmu. Bagaimana mereka mau menasehati, mau memotivasi anak dengan akidah as-sahih kalau mereka nggak punya ilmu? Ya, bekalnya nggak ada. Kadang-kadang kita yang sudah belajar pun tidak jadi orang tua yang pembelajar, nggak banyak baca tafsir misalnya. Bekal kita cerita kepada anak-anak, bekal anak-anak itu bertanya kita bisa jawab. Kenapa Pak? Nggak boleh Pak, nggak boleh dipajang foto, nggak boleh dipajang patung di sini Pak, di rumah. Itu teman saya ada patung di rumah, ada burung-burungan, ada beruang di rumahnya. Oh di sini nggak boleh Pak. Ya, kita jawabannya bagaimana? Ya, kalau kita jawab itu sunnah Nabi, itu perintah Nabi, nak. Kalau anak yang ingin lebih tahu, lebih dalam, mesti tanya hikmahnya apa. Loh, memang kenapa? Ya, mesti kita sampaikan hikmahnya, sebabnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Itu tentunya dicari dengan apa? Dengan banyak baca, bacaan-bacaan yang sahih. Ya. Yang selanjutnya kesalahan juga, ya, banyaknya wasail, media-media, ya, yang mempengaruhi anak-anak kita sekarang ini. Media sosial, internet, dan lain sebagainya. Ini berat juga tantangan orang tua zaman sekarang.
Ya karena mereka memegang gadget sendiri. Ya sudah besar. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pelajari, kita juga tidak mengetahui. Ya ini berat. Ya, remnya bagaimana? Remnya di sekolah dan di rumah. Bagaimana? Terus orang tua meminimalisir fasilitas, terus menasihati mereka, terus memberikan contoh kepada mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya kira yang bisa kami kumpulkan dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi atas anak-anak kita. Ya. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita untuk mencapai akidah as-sahihah, akhlakul karimah? Kita inventarisir dari apa yang kita sampaikan sebelumnya. Kira-kira apa? Kesimpulan pertama, bahwa mereka butuh pengajaran dari orang tua, motivasi, pengajaran, ilmu, mau'idhah, ta'lim dan seterusnya. Ya, itu jelas. Bukan semata-mata ya dari sekolahnya. Ya, mengajarkan, memotivasi, mengawasi mereka, ya, menuntun, menunjukkan dan seterusnya. Yang kedua, memberikan contoh kepada mereka. Qudwah sholihah, qudwah hasanah. Ya, kita sampaikan jika kita melakukannya, ya ibadah kita contohkan kepada mereka. Sholat kita, puasa kita, tilawah Quran kita tampakkan kepada mereka. Ya, kalau kita nggak sempat istri kita, ya kalau kita nggak sempat istri kita nggak sempat, musibah namanya. Harus disempatkan, harus diluangkan waktu. Ya, terjadwal apa itu ataupun tidak terjadwal. Ia menunjukkan, memberikan qudwah dan seterusnya dan seterusnya. Yang mendukung pula di samping taklim, qudwah, yang mendukung untuk supaya mereka ya berada pada pendidikannya yang pas, ya akidah mereka tertanam kuat dan seterusnya, tidak akhlak mereka baik dan seterusnya, tidak protes, tidak memberontak, tidak membantah dan seterusnya, adalah al-adlu wal musawah. Kita memberikan keadilan kepada anak-anak kita. Ya. Biasanya kalau kita sudah tidak adil, mereka protes, mereka membangkang, mereka membantah dan seterusnya. Mereka nggak mau dengar kita. Mereka nggak mau mencontoh apa yang kita contohkan. Itu terjadi. Ya. Ya, maka dari itu al-adlu wal musawah ini sangat penting. Ya. Yang selanjutnya adalah ketenangan jiwa mereka, lingkungan yang baik, rumah yang baik, ya, tetangga yang baik, ya, khodimah yang baik, pembantu yang baik, ya, orang-orang yang di dalam rumah yang ikut di rumah itu baik, mertua yang baik. Kalau mertuanya buruk, kita pindah rumah. Kadang-kadang mertua ini jadi biang masalah. Karena mereka tertarbiyah, terdidik dari pendidikan-pendidikan awam atau bahkan liberal atau bahkan dengan pendidikan yang jauh dari agama atau bahkan nggak sholat atau bahkan merokok di depan anak-anak mereka atau bahkan dukun. Waliyadzubillah.
mertua-mertua kita, kakek nenek kita. Biasa tidak berjilbab, biasa meninggalkan sholat, dan seterusnya. Nonton TV dari terus-terusan, anak-anaknya diajak untuk nonton TV. Cucu-cucunya, pisah mereka, cari tempat yang tenang, lingkungan yang tenang. Ya. Ini anak kecil atau besar harus cari tempat yang menenangkan mereka. Ya, menenangkan mereka. Pun kita tenang ketika kita mendidik mereka. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah al-atfu wal hanan. Ya. Berikan mereka kasih sayang, perhatian, dan seterusnya. Reward. Ya, ini akan memancing ketaatan mereka, ya, memancing kita dijadikan sebagai kedua orang tua. Sehingga kita mudah memberikan pelajaran-pelajaran akidah sahihah, akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Ya, tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka dengan memberi hadiah kepada mereka, ya, memeluknya, menciumnya, ya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada orang yang dengan santainya mengatakan saya itu nggak pernah mencium anak-anak saya. Bagaimana? Man la yarham la yurham. Kalau dia tidak menyayangi, nggak bakal disayangi. Ya, kadang-kadang ya dalam budaya-budaya yang eh, budaya-budaya sebagian budaya itu sangat membatasi hubungan antara bapak dan anaknya seperti ya raja dan bawahannya. Ya, betul ada batas, betul ada pembedaan. Tetapi kita tetap harus menyampaikan, menunjukkan ya kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ya. Kalau mereka punya prestasi, sedikit apapun kita puji atau bahkan kita berikan hadiah. Ya, memeluknya, menciumnya, ya anak-anak kita. Kebutuhan yang lain yang mereka menjadi murtah, mereka menjadi nyaman gitu loh dalam proses kita mendidik mereka. Ya, ini faktor-faktor pendukungnya. Mereka tetap kita kasih waktu untuk bermain. Ya. Karena tabiatnya anak-anak ini ya bermain, tapi jelas bermain bukan game-gamean, bukan apa. Kita sediakan permainan yang mendidik di rumah kita. Mereka datang, mereka ada ruang khusus mungkin, ada ya di kamar mereka kita taruh permainan-permainan yang menyenangkan bagi mereka. Kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu kita bikin, kita kita contohkan cara mainnya dan seterusnya sehingga mereka melupakan gadget, mereka melupakan dan lain-lain. Ya, ajak mereka bermain, ajak ke pantai, ajak kemana, itu kesempatan mereka bermain sepeda dengan teman-temannya dan seterusnya. Itu positif, bermain bola dengan teman-temannya itu positif. Ya, terus kita larang, kita apa? Kapan mereka punya kesempatan bermain? Ya kita nggak boleh bergaul dengan teman-teman. Boleh, teman-teman yang baik, yang mengajak kebaikan silakan, tafadhol. Ya, keluar kita ajarkan minta izin nanti ke rumah si fulan main sepeda, ya silakan. Dan kita berikan mereka, ya. Anak-anak di sekolah juga seperti itu, ada kesempatan mereka bermain. Nggak mungkin mereka terus fokus belajar, nggak mungkin. Kalau itu yang terjadi malah justru membuat buruk ya psikologi mereka, keadaan mereka.
Ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Satu episode lagi insya Allah ya yang akan kita sampaikan dari tatbiknya. Apa yang akan kita sampaikan secara fix, tatbik, praktek di keluarga kita. Ya, ini episode terakhir dari bagaimana kita mentarbiyah keluarga kita dengan akidah sahihah ya, dan kita punya muhtawanya yang jelas, kita punya ilmunya akidah sahihah tersebut, terus bagaimana kita sampaikan kepada anak-anak kita ya, dan terus kita menjadi orang tua yang pembelajar tentunya ya, pembelajar akidah sahihah tentunya ya, tauhid yang benar ya, ibadah yang benar, manhaj yang benar kita sampaikan nanti kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab.